nafkah yang kita berikan sama keluarga kita. Wallah, kalau kita nggak kasih, kita yang rugi. Jangan merasa kita nih hebat ngasih nafkah lah, itu mah wajib. Kalau enggak kita dosa. Hadiah. Dia baguskan muraqabahnya. Oh, masya Allah, betul-betul mendapatkan kebaikan. Ada kebaikan yang memang dibentuk dengan cara-cara. So kita suruh tazawwad, berbekal sama Allah kan. Kata Allah apa? Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Hei, berbekalah kamu, bertakwalah dimanapun kau berada. Masya Allah. Ya. Kan ada beberapa titik juga di kilang tempat ibadah, bukan tidak. Bisa, bukan enggak. Antum bisa beribadah dimanapun kau berada, kau meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya dia mujahid 2 jam jalan, 2 jam pulang, 4 jam urusan macet doang itu. 4 jam per 24 jam kali 60 tahun, kalau umur kita sampai 60, itu urusan. Ya nggak apa-apa, antum lebih paham lah. Tapi ingat umur itu titipan, nikmat yang bakal ditanya. Summa latus'aluna yawma idzin. Allah boleh, tapi sehat itu bukan fisik. Ya kita kalau pendapat orang-orang dulu tuh mensana in corpore sano lah ya. Boleh lah ya. Lu sehat itu bukan cuma sekedar memilih makanan, tapi membuat istirahat badan untuk memakan sesuatu. Tawaran Nabi kan puasa, bukan menghilangkan hal yang halal. Karena di kota di perbuatan syirik dan para pelakunya. Iya. Kalau Anda seorang muslim dan betul-betul mengaku sebagai muslim, jangan cuma mengatasnamakan Islam. Ini negeri orang juga tuh. Di mana letak kesalahannya, Ustaz? Ya dia mengatasnamakan Islam. Islam bukan mereka. Islam nanam padi, giliran panen minta sama Dewi Istri. Masya Allah. Orang Islam nelayan bertebaran di atas laut. Orang Islam ini yang beriman, laki maupun perempuan, kalau ada syariat Allah mengatakan sesuatu, Nabi mencontohkan, kecuali sami'na wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ridhonya itu total karena Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Up orang yang sabar ini, bahkan banyak sekali Nabi mengatakan riwayat kata Nabi apa? Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum, kata Nabi. Kamu yang kaya sini dengerin. Kamu tertolong jadi orang hebat. Kenapa? Karena orang miskin yang kamu bantu dia mendoakan kamu. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu jangan lupa ya, kamu kaya cuma titipan. Itu orang kaya juga mati. No, Sulaiman kaya mati. Padahal baiknya orang Sulaiman, nabi lagi. No, Korun mati, biang kerok tuh mati. Orang kaya mati. Antum mah belum kaya Sulaiman, belum kaya Korun. Saya lagi lihat tuh dulu Raja Abdullah Saudi itu meninggal. Itu orang kayanya manusia itu Raja Abdullah itu. Bahkan sedekahnya nggak tanggung-tanggung tuh. Jam-jam tower antum tahu, dengan ribuan kamarnya. Itu sedekahnya Raja Abdullah, Malik Abdullah itu. Masya Allah. Yang per kamar nggak diambil untung, dia sedekahkan untuk perawatan Masjidil Haram. Nggak tanggung. Oh, itu orang kaya sekali. Ya, dia meninggal nggak bawa apa-apa, lihat. Kita sih belum berbanding sama dia. Dia mau nggak kenal Adira, nggak kenal ya. Dia mau nggak kenal kreditan, KPR, BTN. Kita masih kredit, sombongnya. Innalillah. Sulaiman kayaknya orang loh, Sulaiman. Sulaiman itu saking kayanya bisa bangun istana lebih cepat dari kedipan mata. Orang kaya bangunan cepat, nggak ada utang, betul. Baru rencana aja material nawarin barang, betul. Orang miskin plengos semua, nggak ada nengok sama dia. Sulaiman kaya. Dia punya Taman Firdaus di tengah istananya itu, Taman Firdaus. Itu kerikil yang diinjak, pasir itu, Masya Allah. Intan, berlian, permata, mira delima, bacan, black Borneo, opal. Yang kita pakai satu, sombongnya satu rig gitu ya. Itu Sulaiman diinjak-injak saking kayanya itu. Masya Allah. Sulaiman mati. Ya kita baru diuntungin dikit aja kayak gagah satu kampung, Masya Allah. Jangan jadi orang yang sombong, cuma dititipi. Allah titipin jantung, hati, dititipin tuh sama Allah. Ntar Allah bakal tanya, kita rusak sama asap, betul?
Emang Allah nggak tanya? Tanya. Hei kamu yang dititipin jantung, gitu. Kayak saya ini mau mana? Kita memasuk kemari kan taruh KTP, kan titipin KTP itu. Ketika besok balik kan saya minta KTP. Kalau pada bolong-bolong saya ngomel dong. Gitu. Kenapa nih kok pada bolong-bolong KTP titipin? Allah juga sama. Saya titipin jantung kok pada bolong-bolong ini. Ya kena asap Tuhan gitu lah. Emang selesai begitu? Panjang tuh urusannya. Summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Itu nikmat yang bakal ditanya sama Allah. Dititipkan istri, anak. Ya Allah, saya sering sampaikan, hidup ini cuma ngantri mati, sisanya titipan. Sambil ngantri mati supaya nggak boring, supaya nggak bosen, kita dikasih mainan, dititipin mainan. Nih, yang laki dia punya bini, yang perempuan punya laki, punya anak, semua mainan yang bakal kita tinggal. Kematian yang pasti, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kamu sampai datang al yakin. Sampai datang al yakin. Al yakin al maut. Oh, baru mengenal Allah tuh. Itu pun baru muqaddimah, belum masuk ke dalam lagi kita tuh. Panjang urusannya. Ternyata selama ini kita beribadah ada bocor alusnya. Kita nggak kenal Allah. Kita nggak hafal nama Allah. Kita nggak tahu kerjaan Allah. Kita nggak tahu uluhiyahnya. Kita cuma merasa dijawab atau merasa nggak dijawab. Bahaya. Ini bocor arus yang kita nggak berasa. Yang kedua, kita disuruh kenal Nabi Muhammad dengan benar. Karena nanti antum merasa muslim cuma anti sunnah. Jangankan antum yang Iqra 2 belum hatam, Pak Kiai bisa benci sunnah. Pak Kiai bisa berubah di hari tuanya benci sunnah. Dari kecil belajar sunnah. Iya, Allah membolak-balikan hati manusia, betul? Hati-hati. Hati-hati nih. Makanya suruh kenal Rasul. Jangan ngaku umat Muhammad benci sunnah. Akhirnya fitnah dunia, Islam dianggap radikal, Islam menakutkan, Islam ini. Suruh jujur. Siapa yang membantai 80 juta orang Afrika? Siapa yang membantai kulit merah di Amerika sampai sekian juta manusia? Siapa yang mencetuskan perang dunia 1, perang dunia 2? Siapa yang membantai orang-orang Islam di Uyghur, Rohingya dan lainnya? Siapa katakan? Siapa yang meledakkan bom di Hiroshima Nagasaki? Pernahkah Islam bertanggung jawab satupun dari mereka? Tidak. Cuma dunia memutarbalikkan fakta. Kenapa? Karena orang Islamnya sendiri nggak bisa megang syariat. Maka ketika syariat ditegakkan, dunia ini kacau. Dunia ini kan dicengkram oleh orang-orang yang betul-betul jelas. Narkoba, perjudian, prostitusi, itu cakar sudah mencengkram dunia. Ketika Islam datang mengatakan judi itu haram, prostitusi itu haram, narkoba itu haram, ini mafia dunia geleng. Waduh, kacau ini. Kalau semua orang pegang hukum Islam, kacau ini. Semua orang tahu itu yang namanya rokok haram, waduh, kacau. Memang nggak tertulis dalam Quran, cuma Quran mengatakan wala tulku anfusakum ila tahluka, jangan masukkan dirimu pada sesuatu yang berbahaya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu. Secara umum, apapun yang menyebabkan sakit dan membunuh haram. Kan di situ dikatakan smoking kill you. Betul? Jelas-jelas itu rokok membunuhmu. Bahaya. Terang-terangan, demi Allah kita nggak bisa menghalangi ini. Ya, tanggung jawabnya berat sekali. Waduh, kalau sampai Islam semua paham nggak ada mah gulung tikar kita. Makanya dibikin syarat dipinjemin uang-uang riba kepada negeri-negeri yang sedang kesusahan. Asal syaratnya apa? Kamu punya airport internasional, di dalamnya legalin tuh perjualan minuman alkohol, rokok-rokok. Iya betul ya. Sekarang lihat, harus ada. Kenapa? Karena mereka yang ngatur dunia, sehingga Islam yang difitnah. Aduh, antum jangan khawatir. Kita sudah dididik dalam Islam ini untuk nggak takut dengan itu semua. Karena Allah semuanya. Islam lah yang mendatangkan kebaikan buat dunia. Karena sifatnya yang rahmatan lil alamin. Cuma mungkin karena kita bocor halus, kita nggak paham Muhammad, akhirnya remeng kita. Ditekankan 4 konsekuensi begini. Supaya kamu nggak bocor halus dalam syariat mengatakan Muhammad Rasulullah. Tolong. Yuk bismillah. Konsekuensinya jelas. Mulai sekarang taat dengan perintah Nabi. Mulai sekarang pelajari semua syariat Rasul itu adalah syariat Allah. Ta'atuhu fima amar.
belajar patuh dengan syariat Nabi. Kalau Nabi sudah perintahkan, ini syariat. Sunnah memang diterjemahkan, dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan nggak berdosa. Kalau yang sifatnya perintah tidak wajib. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka demi Allah ini syariat. Ini syariat. Maka wajib mencontoh. Jangan sampai kita nggak mencontoh, minta tolong di masjid sini, kaji tolong sifat salat Nabi dong Ustaz. Biar salat kami benar, takbir yang benar bagaimana? Tolong dong Ustaz. Minta, jangan nunggu dikasih ilmu, tanya, minta ilmu yang dibutuhkan. Sehingga tektok antara guru dengan murid. Oh iya, insya Allah kita bukakan kitabnya nanti. Boleh. Sayang kalau kita sudah sekian lama sholat nggak paham sholat, sayang. Taat dengan perintah Nabi. Syukur nanti kalau punya uang umroh dan haji. Ya, tahu syariatnya. Khudu anni manasikakum. Ambil jalan umroh haji kalian dariku. Iya, contoh. Dan lainnya dan lainnya. Dengan bahasa Allah dalam Quran. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Konsekuensi yang kedua, tolong ijtinabu bimanaha alaih. Yuk bismillah, belajar menjauhkan semua yang Nabi larang. Dalam hukum usulul fiqh dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Ini bahasa Rasul ini, diterjemahkan oleh para sahabat, oleh ulama-ulama. Mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Ya, antum sholat bagus, cuma lagi sholat ada ular mau nyatek antum, kira-kira bagaimana? Kata yang satu, saya mau sholat aja terus, mati urusannya, betul. Yang satu pinter, buang dulu ularnya, terusin sholat, ini yang bagus. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Sama dengan antum sholat berjamaah, walaupun ditulis matikan handphone dan lain sebagainya, tetap aja pas takbir berbunyi. Jangan bingung, matiin, terusin sholat. Syariatnya seperti itu. Kenapa? Karena yang buruk akan terjadi, lebih dikedepankan, dicegah ketimbang yang wajib yang dilakukan. Masya Allah, itu syariat. Taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, belajar dari Quran dan Sunnah, walaupun mungkin sifatnya gaib, kita belum melihat atau pernah terjadi dan kita nggak ngelihat. Tapi kalau Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda, itu bukan main-main. Percaya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Lihat, orang yang berilmu paham. Konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali adanya syariat. La ya'budallah illa bima syara'a alaih. Belajar beribadah dengan adanya syariat. Karena hukum asal agama haram sampai datang contoh. Dulu kita sholat 5 waktu tuh nggak boleh, nggak diajarkan dalam Islam. Isra Mi'raj dulu, baru ada syariat sholat. Sehingga yang namanya ibadah itu nunggu contoh. Jadi jangan sampai antum beribadah kemudian tanya sama teman-teman, ini yang nyontohin siapa? Loh, memang nggak ada yang nyontohin, cuma siapa yang larang? Bukan siapa yang larang. Di Indonesia nggak ada yang larang, semuanya boleh. Ente sholat subuh 4 rakaat juga nggak ada yang larang, cuma siapa yang nyontohin, kan gitu. Ibadah ini bicara contoh, bukan bicara larangan. Jangan, agama ada syariatnya. Pak, ini dirutinkan, Bu, ini dirutinkan. Iya, ibadah dong. Ya begitu deh. Kalau ibadah ada contohnya dong. Allah perintahkan nggak? Nabi contohkan nggak? Ya memang sih Allah nggak perintahkan, Ustaz. Nabi juga nggak contohkan, cuma kata guru-guru kita bagus ini. Ya bagus menurut guru Anda, Allah yang punya syariat nggak bilang bagus. Nabi juga nggak nyontohin, jangan Pak. Kalau cuma sekedar adat sih silakan, tapi kalau sampai merubah syariat jangan Pak. Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan, jangan. Tapi bagus Tad, udah lama ini begini masalahnya. Udah lagi nih Tad, Rasul-Rasul kita dah gitu. Ini kan bahaya. Kalau udah menganggap Rasul-Rasul kita kan, waduh bahaya sekali nih. Terus Rasulnya siapa kalau kita? Ya. Jangan. Islam yang zaman Rasul 14 abad yang lalu
Islam yang 2019 di Selipah atau sekitarnya, itu Islam. Agama sudah nggak berubah. Siapa yang bilang Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina? Iya, Allah sudah bilang al-yawma akmaltu lakum dinakum di hari terakhir haji wada Rasul itu. Ayat terakhir turun Al-Maidah ayat 3 ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sempurna bagimu agama ya Muhammad. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Kalau agama sudah sempurna jangan ditambah, jangan dikurang. Udah. Watmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Tolong jangan pakai Islam yang embel-embel gitu loh. Anda mau berorganisasi, monggo. Ini Indonesia. Sejak dahulu kala organisasi itu yang melawan Belanda, urusan Anda lah. Bangga kita punya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, semoga Allah muliakan beliau. Punya organisasi namanya Nahdlatul Ulama untuk melawan Belanda. Silakan. Kita bangga punya Kiai Haji Ahmad Dahlan melawan Belanda, dia bikin organisasi Muhammadiyah. Silakan. Itu urusan mereka. Ahasan dengan versisnya dan lain-lainnya banyak. Tapi mereka nggak pernah mau mengatasnamakan Islam itu. Kenapa? Karena mereka pegang hukum yang dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Islam bukan Nahdlatul Ulama, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan versis, Islamnya Islam. Antum jangan ribut gara-gara organisasi. Itu organisasi, ada aturan mainnya yang bisa berbeda ijma' mereka. Yang satu bilang kunut, yang satu bilang enggak. Itu ijtihad. Tapi di Islam keduanya ada. Nabi kunut ketika witir, enggak merutinkan ketika subuh. Semua sholat beliau berkunut. Coba kita belajar, selesai. Oh, kalau kami 23, kami 11. Innalillah. Semua ulama sepakat Nabi melakukan sholat tarawih 11 dan 13. Di zaman Umar menyaksikan Abdurrahman bin Auf memimpin 23 rakaat. Umar nggak menyalahkan. Kenapa? Karena Umar menganggap minimal 11, maksimal silakan. Itu syariat, bukan keributan, bukan. Oh, kalau kita